Perkenalkan, nama saya Sri Devianti Syagian bersama dengan rekan saya. Saya Anissa Putri. Saya Karisa Ismail. Saya Indriana Subuan. Saya Rifki Ramadana. Saya Rizky Amirullah. Dan saya Yeskel Temangungsong. Oke, halo Ki. Halo Rifki, Jadi apa kabar? baiklah, Jadi selama kuliah aman lah ya. aman. Jadi kenapa kau kemarin pilih USU terus pilihnya ekonomi pembangunan? Apa terpaksa apa karena apa? Gak terpaksa sih, jujur aku ngincer USU ini emang udah gimana ya, udah memang tujuan awal lah, memang udah rencana pengen ngincer USU. Kalau prodi ekonomi pembangunan ini gara-gara memang prospek kerjanya aja sih, kayak bisa ke perbankan atau bank mana-mana lah gitu. Oh, karena dia agak nyambung ke manajemen lah Iya, gitu ya. agak nyambung ke manajemen. Jadi menurutmu Laki, siapa yang orang paling menginspirasi buat kau? Jujur kalau sekarang orang yang paling menginspirasi aku tuh tetap bapakku sih. Soalnya bapakku tuh udah pantang menyerah, pokoknya udah banyak kali nolong aku, namanya baju bapakku ya. Pokoknya berjasa lah bapakku di hidupku itu. Terus kau kalau jumpa kawan baru kayak aku gini nggak? Slow-slow apa canggung gitu? Pasti awalnya canggung sih, soalnya jujur aku tuh orangnya nggak pandai mulai pembicaraan. Oh, Jadi iya. misal kalau dia mencairkan suasana luar ya pasti langsung bisa lah aku dekatkan diri. Betul. Udah lah Ki, gitu aja ya. Iya, Makasih banyak ya Ki. sama-sama Rifki. Oke. Selamat pagi. Sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan gimana sih sekolah kamu, terus latar belakang yang kamu miliki dan bagaimana kamu menjalani sehari-hari kamu di sekolah. Nah, sebelum itu saya mau bertanya nama dan kamu kelas berapa sekarang? Nama saya Khaizul Indra Hasibuan. Saya sekarang di kelas 11. Oh, di kelas 11 ya. Menurut kamu gimana sih proses belajar mengajar di sekolah ini? Menurut saya sih Kak, di sini pembelajarannya sama seperti sekolah lain. Cuman di sekolah ini lebih mengedepankan media pembelajaran yang interaktif seperti ke lab komputer dan praktek-praktek lainnya gitu Kak. Oh, jadi banyak hal-hal produktif daripada teori ya? Ya, mungkin kan menurut mereka siswa lebih suka seperti itu. Oke, nah walaupun masih kelas 11 nih ya, mungkin udah ada gambaran atau rancangan ke depannya gimana? Siapa tahu kamu udah ngerancang mau univ apa, jurusan apa, kira-kira nanti ke depannya kamu mau ngapain? Mau kuliah kah atau langsung kerja atau bagaimana? Kalau rencana saya ke depannya sih saya mau kuliah dulu Kak, baru kerja. Karena plan pertama saya tuh saya mau ngambil Universitas Pertahanan di strategi pertahanan, kemudian saya ngambil, kalau misalnya di situ nggak lolos, saya baru ngambil ke Universitas Pajajaran di hubungan internasional. Oke, di kelas yang sekarang ini, di kelas 11, kamu udah punya plan, rancangan ke depannya, kamu kuliah di mana, terus udah punya cadangan, itu keren ya. Motivasi kamu buat teman-teman kamu yang lain, atau orang-orang di luar sana yang mungkin bisa membangun semangat mereka kayak kamu itu gimana? Mungkin saya mikirnya kalau sekarang nih, mungkin kalau kita sekarang senang-senang, kita ke depannya kita nggak tahu bakal kemana gitu Kak. Kita nggak bisa memprediksi ke depannya gimana. Kita harus mempersiapkan, kita harus bagaimana ke depannya, langkah apa yang selanjutnya kita ambil gitu Kak. Oke, mungkin cukup ya wawancara saat ini. Makasih ya udah jawab pertanyaan saya. Sama-sama. Selamat siang, saya Indriana Sibuan dari Politeknik Negeri Medan. Saya ingin melakukan wawancara singkat untuk tugas kuliah. Boleh saya bertanya beberapa pertanyaan, Ibu? Boleh. Ibu sudah berapa lama bekerja di sini? Dari tahun 2017. Terus biasanya apa saja tugas Ibu setiap hari di sekolah? Sebaik datang itu scan masuk dulu, menyapulah lapangan seperti biasa lah. Itu udah tugas masing-masing udah dikasih. Jadi menyapu, ngepel. Terus menurut Ibu apa kesulitan bekerja di sekolah ini? Kesulitannya sih sebenarnya berhubung karena sampah, ya sampah banyak berserak. Terutama kalau misalnya ke hujan itu sulit lah itu kan, karena hujan kan becek, anak-anak takut kita jatuh kan, harus standby lah. Sekali. Ya.
Terus bagaimana perasaan Ibu kalau sekolah ini bersih gitu? Oh, kalau ibu, karena ibu bukan membanggakan diri, karena memang ibu orangnya pembersih. Ibu kalau bersih nyaman, tenang, hati pun senang. Terus menurut Ibu apa yang bisa dilakukan siswa untuk menjaga kebersihan sekolah ini? Kalau kami kan sudah menyediakan tong sampah, cuman dianjurkan setiap anak yang makan wajib membuang sampah ke tong sampah supaya sekolah kita bersih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Oke, terima kasih sama-sama. Perkenalkan, nama saya Rizal Amirullah, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke kakak, boleh? Boleh. Oke. Sebelumnya, kakak namanya siapa? Eka, Kakak Eka. Iya. Kakak udah berapa lama jualan di kantin sekolah? saya masih baru jalan 7 bulan. Jalan 7 bulan. Iya. Biasanya kalau di sini kakak jualannya makanan atau minuman atau apa gitu? Semua ada. Kita ada jual nasi-nasi kayak cemilan pun ada, kebab, terus SS pun ada mie ayam, pokoknya kayak semua jajanan tuh ada. Oh. Kayak burger, kebab, nugget, semua ada. Biasanya kalau paling padat lah jadwal itu biasanya pas kapan? Pas istirahat pertama. Pas istirahat pertama? Iya. Berarti itu emang agak ada kesusahan dikit lah ya? Iya, tempatnya. kesusahan sedikit. Di sini ada istirahatnya ke 2 jam. Jam pertama dari jam setengah 10 sama istirahat kedua habis zuhur. Oh gitu. Ya, itu rame-rame semua tuh. Kalau menurut kakak, apa yang paling penting pada saat melayani pembeli? Kami melayani dengan kebersihan. Kami menjualkan itu dengan pakai sarung tangan, dua-dua pakai sarung tangan, terus dengan ramah. Ramah, karena anak-anak suka yang kayak ramah, beli apa gitu. Ramah, senyum. Yang paling utama sih kebersihan. Iya. Oke, terakhir nih kak, apakah hasil jualan di kantin itu cukup nggak buat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah sejauh ini banyak juga. Sekitar kalau satu hari kadang 6 atau 5 jutaan juga. Oke lah, masih banyak ya kak. Iya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Anissa Putri, mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan. Saya ingin melakukan wawancara singkat untuk keperluan tugas kuliah. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu? Ya, silakan. Oke. Pertama, sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai seorang guru? Saya berprofesi jadi seorang guru itu dari tahun 2009. Apa yang melatar belakangi Bapak memilih profesi sebagai seorang guru? Yang melatar belakangi berawal dari saya sekolah SMP. Ada seorang guru saya yang memang menginspirasi saya. Karena memang dari guru tersebut banyak siswa-siswa yang awalnya tidak minat belajar, tapi karena guru tersebut banyak memotivasi kita, akhirnya kita tertarik. Maka dari itu jadi saya pikir lebih baik jika kita memberikan kebaikan pada orang lain. Oke, apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai seorang guru di sekolah ini? Baik, kalau di sekolah ini saya berperan sebagai guru BK, karena memang latar belakang saya adalah guru BK. Nah, pada dasarnya seorang guru itu bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi juga mendidik dan membimbing mereka untuk bisa mempunyai karakter baik dan bisa menerapkan ilmu yang didapatkan di sekolah di kehidupan kenyataan. Jadi bukan sekedar nilai atau angka dari sebuah pembelajaran, tapi bagaimana seorang siswa bisa berinteraksi hidup di masyarakat secara umum untuk bisa mempunyai karakter yang baik. Apa sih tantangan yang sering Bapak hadapi dalam proses belajar mengajar? Oke. Nah, tantangannya itu karena kita SMA, jadi kan mereka berasal dari sekolah SMP yang berbeda. Maka mereka juga berasal dari rumah yang berbeda, sehingga mereka mempunyai karakter yang berbeda. Nah, menyatukan visi kita dengan berbagai karakter yang berbeda tadi yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak. Oke, terakhir Pak, apa pesan Bapak sebagai guru bagi kami siswa atau mahasiswa agar dapat belajar dengan baik dan meraih cita-cita? Baik, nah seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya pembelajaran itu bukan hanya angka, tapi juga karakter bagaimana kita bisa bertahan di masa depan. Nah, apalagi untuk kalian yang sekarang kuliah, ke depan itu pesaing kalian dalam dunia bekerja, kemudian rangkaian hidup yang akan kalian jalani akan lebih kompleks, maka kita harus mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi
nilai akademik penting, nilai pribadi untuk bisa bersosial dan bertahan hidup secara langsung itu juga perlu dalam hidup ini. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Nah, demikian video wawancara dari mahasiswa Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis tentang menggunakan bahasa yang baik dan yang benar. Nah, semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih.